menjawab mereka. Berarti ada komunikasi, Mbak, ya, antara Yesus. Dengar nggak, Mbak? Oke. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Oke? Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Karena Yesus memahami siapa dirinya. Aku lanjut, Mbak, ya. Aku lanjut. Perhatikan. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab, perhatikan, Mbak, perhatikan. Sebab, apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa, perhatikan, Mbak. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan. Ingat ya, Bapa telah menyerahkan. Menyerahkan apa? Perhatikan. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang Loh, kemana Bang Luding? Terlalu keras Viro kan? Kabur dia bilang. Terlalu keras. Memang susah itu, terlalu keras Viro hantam itu. Ini ada satu Viro. Coba kita tanyakan dia dulu. Ya, Juanda. Ya. Kau jangan putar lagu di situ. Kau kira saya Pukomal ini gereja kah? Ya, ini temanku. Usir teman dulu, mute dia tuh. Di kamar saya. Oh iya. Tapi bentar, silakan. Bang Luding, aku lanjutin ya, dari Bang Luding. Dikit aja, dikit. Oke, siap. Ayat Lanjut 24, yang tadi, lanjut yang teman-teman ya. Ya. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia, ingat ya, mendengarkan perkataan Yesus, ya memang Yesus itu memperkatakan firman dari Bapa. Gitu loh. Semua perkataan-perkataan Yesus itu sumbernya dari Bapa yang memfirmankan kepada Yesus. Dan Yesus memperkatakan semua firman-Nya. Gitu loh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia. Ini kata Yesus loh. Kepada dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hukum. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Sebab, dari ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya masing-masing, Mbak. Masing-masing memiliki hidup sendiri. Bapa memiliki kehendak sendiri, dan kehendak Bapa itu disampaikan kepada Yesus, karena Yesus memiliki kehidupan sendiri, Mbak. Ini kesaksian Yesus, bukan kesaksian Paulus, bukan. Makanya sebagai pengikut Yesus yang benar, lihat dong kesaksian Yesus, itu aja. Iya, betul. Yesus menyatakan dirinya adalah yang diutus. Benar kata mata di Yohanes 1:1. Allah Elohim memang menciptakan sesuatu itu dari berfirman. Emang harus berfirman Allahnya itu. Kalau dia nggak berfirman, nggak mungkin jadi. Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Iya, betul. Kalau Allah nggak berfirman, Allahnya gagu. Makanya butuh firman supaya Allah nggak gagu. Sudah? Aku tambah lagi ayat 30-nya, Mbak. Halo? Ayat 30-nya. Ini jaringan apa ya? Ya, aku Udah, tambahin dengar, lagi, dengar, Mbak ya. Aku tambahin lagi, Mbak, ayat 30-nya ya, Mbak. Di dalam Yohanes 5 ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini kata Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku.
Luar biasa, luar biasa. Itu, Begitu Bu Mbak. Jenny penjelasannya. Berdata semua itu Bu Jenny. Saya catat loh dari tadi Bu Jenny. Saya juga berdata. Ah, Saya coba juga data Bu Jenny, coba. Berdasarkan Bu Jenny. data, saya menyimpulkan ya, yang Yohanes 1 ayat 1 bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Sang Firman selalu bersama dengan Sang Bapa. Maka Bapa dan Firman selalu menyatu. Dan siapakah dia? Namanya Yesus. Oh, berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya, Ah, bagaimana tujuan Anda? Itu bagian dari Bapa, benar, itu memang bagian dari Bapa karena firman Allah yang menjadi manusia di keluaran 1 ayat yang ke-6 yang bekerja, yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah firman Allah. Yang bekerja, bukan Bapa yang bekerja, tapi firman Allah yang bekerja. Nah, coba baca. betul. Makanya Itu firman Allah. firman Yesus itu ada bagian dari Bapa, maka dia itu Allah juga karena firman dari Allah yang datang ke dunia. Seperti itu Oh, Bang Ludi. lalu- Itu Iya, sabar, biasa Tuhan sabar. Yesus memberkati kita semua. Iya. Oke, sabar. Kata Bang Juanda tadi Yesus itu adalah bagian daripada Bapa. Kata Bu Jenny Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Mana yang betul? Kenapa aku dikatakan bukan saya salahkan ibu ya, tapi itu bagian. Kenapa aku katakan bagian? Karena firmannya, perkataannya dia yang bekerja. Sebelum Yesus jadi manusia, dia sudah bekerja. Itulah firman yang bekerja menjadikan segala sesuatu, baik pun bumi dan langit dan segala isinya. Itulah Yesus sendiri yang sebelum jadi manusia dia udah bekerja. Firman yang bekerja, bukan Allah yang bekerja, bukan Bapa yang bekerja. Supaya kalian tahu. Gitu. Ah, itu berarti Bu Jenny bagian saja, bukan Yesus adalah Bapa itu sendiri, tetapi bukan Yesus. tidak benar, Iya, dia bukan itu. tidak benar, dia benar Nah, juga. tidak benar Bu Jenny. Dia salah. Maaf. Dan saya bantah dari kata-kata Dia berkelahi, mati itu pula lampu di- kata- Lanjut dulu. Jangan dulu berkelahi lah, baru live mati di tempat saya. Bukan, tidak ada yang salah. Sabar dulu, kau kerasukan sampai mati lampu di sini. Ini saya rasa kepala PLN ini mungkin Oten mungkin ini. Silakan lanjut. Nah, sudah. Sudah menyala. Nah, bagaimana itu kata? Iya, sabar satu-satu Juan sabar ya. Ah, saya atur. Bang Viro mau masuk, Bang Viro, silakan Bang Viro. Silakan. Oke, baik. Siap. Bang Juanda, sekali lagi Viro nggak mau kemana-mana loh sebenarnya. Viro tetap Iya. fokus pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Oke, perhatikan teman-teman ya. Aku baca masih dalam Injil Yohanes 5 teman-teman ya. Injil Yohanes 5 aku baca dalam ayat 36 aja dulu teman-teman. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan. Ingat ya, segala pekerjaan yang diserahkan. Ada yang menyerahkan loh. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus ada yang menyerahkan. Nah, siapa yang menyerahkan? Perhatikan teman-teman ya, perhatikan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa. Ingat, yang diserahkan Bapa kepadaku. Ini kata Yesus. Yang diserahkan Bapa kepadaku. Jelas ya? Pekerjaan itu juga, ingat, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Makanya segala Luar sesuatu yang biasa. dikerjakan oleh Yesus itu sumbernya dari Bapa. Pekerjaan apa? Apapun itu. Karena Yesus menyadari bahwa dia adalah yang diutus oleh Bapa. Dan ini kesaksian Yesus, teman-teman. Bukan kesaksian Paulus, bukan. Kesaksian Yesus loh. Masa disepelekan kesaksian Yesus? Kok lebih mengambil kesaksian di luar Yesus? Kesaksian Yesus? Kok lebih mengambil itu? Bahkan Ya, dalam kita ayat sambut 38, dulu, iya. teman-teman. Ya, oke, silakan. Oke, kita sambut dulu. Iya, selamat malam Pak Sospen. Pak Sospen, Yohanes 17:3.
Iya, selamat malam. Iya, Pak Ulis, selamat malam Pak Ulis ya. Tolong dibuka kameranya semua. Di sini kita belajar ya, karena saya juga mencatat apa yang kalian jabarkan tadi. Saya masih pegang pensil, saya mencatat semuanya. Iya, selamat malam Bapak Ulis. Ya, silakan lanjut Bang Viro, silakan. Iya, sama-sama kita catat Bu, kita mencatat. Silakan. Selamat malam anak Bapak. Mendengar banyak ilmu di Komal ini, jadi Papa naik untuk menimba ilmu anak. Oke. Siap Bapak. Bang Lodi, Oke. Pak Yulis, Viro tambahan satu ayat lagi ya, tinggal satu ayat loh. Iya. Baru teman-teman boleh masuk kok. Oke. Makanya kan Viro bilang tadi, Yohanes 1 ayat 1 benar. Firman itu adalah perkataan dari siapa? Dari Allah. Makanya apa yang disampaikan oleh Yesus itu bersumber dari Allah, karena Bapa itu yang memfirmankannya kepada Yesus, dan Yesus yang meneruskan firman itu, memperkatakan firman itu. Datanya jelas dalam ayat 38 Yohanes 5. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ayat 39. Kamu menyelidiki ayat 37. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang kekal. Artinya, firman yang disampaikan oleh Yesus bersumber dari Elohim, bersumber dari Bapa itu sendiri. Tidak dari lain-lain, nggak ada seperti itu. Luar biasa penjelasan. Apapun yang dilakukan oleh Yesus itu bersumber dari Bapa, karena Bapa yang mengutus Yesus, dan ini pengakuan Yesus, bukan pengakuan Paulus atau siapapun. Ya, silakan mungkin Pak siapa yang mau Pak Jospen dulu ya, kita berikan waktu kepada Pak Jospen. Silakan Pak Jospen. Viro tadi sudah menjabarkan panjang lebar, kita start tadi dari Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar yaitu Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi maksud daripada Bang Viro ini, Yesus datang ke dunia itu menyampaikan firman Bapa, dan beliau bernarasi dengan data yang begitu banyak. Nah, sementara Pak Bu Jenny mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, sementara Pak Juanda mengatakan Yesus itu adalah bagian daripada Bapa. Nah, silakan Pak Jospen, bagaimana tanggapan Pak Jospen sebagai Kristen yang garis lurus? Silakan Pak Jospen. Langsung hang signalnya kan. Ya, silakan Pak Jospen. Dibuka mute-nya Pak. Mute dibuka Pak. Mute. Kita berikan waktu sedikit-sedikit dulu ya, Pak Juanda sama Bu Jenny ya, sama Pak Ulis ya, nanti baru masuk ya. Ya. Silakan. Pak Jospen. Oh, kalian dia masih apa? Mungkin siapa dulu yang mau apa? Yang mau sanggah silakan. Apa yang dikata Viro tadi silakan. Oke, Baloding, mungkin karena nggak ada, aku tambahin aja lah teman-teman ya. Boleh kan Baloding tambahin ya? Aja. Biar teman-teman boleh, bisa paham aja. loh. Bisa paham tentang Bible itu loh. Aku betul sekali. Ini mereka kita semua di sini metode belajar ya. Kita metode belajar ya. Ada Bang Mikes juga, Pak Pendeta Mikes, silakan. Silakan Bang Viro, lanjut. Oke, aku tambahin dikit ya Bang Loding ya. Di dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke-16. Ini udah ayat yang berbeda ya. Yohanes 7 ayat 16 berkata begini teman-teman. Jawab Yesus kepada mereka. Ini berikutnya masih kesaksian Yesus juga ya teman-teman ya. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku, kata Yesus loh, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Ini kata Yesus loh. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia, kata Yesus. Dari Dia yang telah mengutus aku. Ini kata Yesus loh. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mengutus Dia? Bapa. Ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu tentang ajaranku. Ini berasal dari Allah. Ingat ya, Yesus bilang ajaranku ini berasal dari Allah. Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa, perhatikan. Ini sebuah penegasan dari Yesus loh. Iya, malam Pak Kripto. Tolong open cam, Pak Hia tolong open cam. Kita selesaikan Bang Viro dulu. Silakan Bang Viro, lanjut. Iya. Silakan. Ayat 18, perhatikan teman-teman ya. Ayat 18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat
bagi dirinya sendiri. Loh, ini suatu penegasan dari Yesus loh. Barang siapa kalau ada orang berkata-kata dari diri sendirinya, membawa atas nama apapun itu gila hormat. Kata Yesus. Makanya Yesus nggak mau dikatakan gila hormat, karena Yesus jujur berkata bahwa apa yang diperkatakan oleh Yesus itu bukan dari dirinya sendiri, tapi perkataan semua yang dilakukan oleh Yesus bersumber dari Bapa, bersumber dari Allah, bersumber dari Tuhan itu. Iya, Jelas ya luar teman-teman biasa ya. ya. Iya, bagaimana Pak? Tadi sudah jelaskan, bagaimana mungkin ada yang mau ditanggapi Bu Jenny, apa Pak Mikes? Ya, Mungkin kita kasih waktu sama Pak Mikes. Iya, silakan Pak Mikes. Iya, silakan. Oke, pertanyaan kepada Bang Viro, menurut Abang Viro, apakah Yesus ini sebagai utusan, hanya utusan, atau dialah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Dan kedua pertanyaan saya, apakah Yesus bisa memberikan hidup kekal atau tidak, Bang Viro? Oke, baik. Viro jawab ya. Ya. Jawab. Viro nggak mau keluar konteks ya teman-teman ya. Oke. Yesus berkata, dia adalah oknum yang diutus oleh Bapa. Datanya di mana? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal saya, kata Yesus loh. Mengenal aku yang diutus oleh Elohim. Diperkuat lagi di dalam mana? Di dalam Yohanes 5 ayat 17 dan Yohanes 7 ayatnya yang ke-14 dan seterusnya. Itu kesaksian-kesaksian Yesus. Dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah utusan. Oke. Apakah Yesus bisa memberikan kehidupan yang kekal? Bisa memberikan kehidupan yang kekal. Di mana datanya? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Benar. Karena Yesus itu yang diutus, dipercayakan oleh Elohim, dipercayakan oleh Bapa pada zaman itu, menyatakan kebenaran, menyatakan ajaran-ajaran. Makanya Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 7 kan, segala ajaranku yang kuajarkan, yang kuberikan itu bukan dari diriku sendiri, tetapi ajaran yang kuajarkan itu datangnya dari Elohim, datangnya dari Bapa. Makanya ketika Elohim memberikan Ya, sabar Pak Kristo. Selesaikan dulu, sabar Bang Mikes ya. Oke, lanjut. Makanya kan di dalam Injil Yohanes 14 ayat pertama, ya kan, apa yang dikatakan Yesus? Harus percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Itu kan kata Yesus. Percaya kepada Allah yang telah mengutus Yesus. Makanya semua perkataan-perkataan Yesus, baik di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui itu. Benar. Yesus perkatakan itu karena sumbernya dari Bapa. Bapa yang mempercayakan Yesus untuk menyampaikan firman itu. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa. Oke, baik, saya tanggapi ya. Oke, baik, saya tanggapi. Tanggapi. Iya, oke, Anda tanggapi dulu, baru habis Bang Kristo masuk, Pak Kristo masuk ya. Silakan Pak Mikes tanggapi, silakan Pak Mikes. Bang Jack, selamat malam. Bang Hia, selamat malam. Tahan dulu ya. Oke. Ya, oke. Abang Viro baru mengakui, Abang Viro sudah mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan karena Yesus memberikan hidup yang kekal. Nah, di sini Matius 11 ayat 27, kalimat ini berkata, tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenaan menyatakannya. Nah, kenapa Yesus bisa memberikan hidup yang kekal? Sama seperti Bapa. Apa yang dikerjakan oleh Bapa itu yang dikerjakan oleh Yesus. Yohanes mencatat pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau Yesus bukan Tuhan, kalau kita revos ya, sebelum menjadi manusia, siapa dia? Dia adalah firman Allah yang sudah ada dalam kekekalan. Yohanes 10 ayat 27 hingga 28, Yesus berkata, aku mendengar suara domba-dombaku, dan aku akan memberikan mereka hidup yang kekal, supaya mereka tidak binasa sampai selama-lamanya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa nama Yesus ini hanya manusia bisa mendapat hidup kekal?
Kenapa? Karena dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Tidak ada manusia seperti Yesus, manusia biasa. Seorang nabi pun yang tidak bisa memberikan hidup kekal seperti Yesus. Kenapa Yesus dengan Allah itu sama? Kenapa? Karena Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada mengenal anak selain tidak ada mengenal Bapa selain anak. Berarti artinya dalam kesatuan Yesus dengan Bapa itu tidak terpisahkan otoritas ilahinya, karena firman itu telah menjadi manusia. Yesus menyatakan keberadaan Allah di dalam diri Yesus. Oke Pak, kayaknya jangan terlalu lama, kita kasih waktu. Mungkin kita berikan, sabar Bang Viro ya. Pak Kristo dulu ya, saya kasih waktu 1 menit untuk menanggapi. Silakan Pak Kristo. Kita pakai waktu biar saya belajar ya. Saya belajar. Silakan Pak Kristo. Ya, selamat malam. Saya tadi dengar bahwa Elohim itu adalah Bapa, bukan. Elohim itu diambil dari kitab Kejadian. Di Perjanjian Baru nggak ada kata Elohim. Elohim strong number-nya 0430. Bisa diartikan adalah Tuhan yang asli atau Tuhan palsu. Ya, Elohim ini yang dimaksud dengan Elohim ini adalah Yehova. Ya, Yehova yang disembah oleh Musa bukan Yehova asli. Karena itu adalah malaikat ya yang membawa api, bukan membawa terang. Jadi jangan dicampur Elohim itu adalah Bapa. Iya. Betul, Yesus itu datang dan keluar dari Bapa, tapi jangan bilang Bapa itu Elohim. Ya, Yohanes 8 ayat 38 ada perbedaan antara Bapa yang yang disebut kepada Yehova palsu dan Bapa yang menjadi Tuhannya Yesus. Yesus punya Tuhan disebut juga Bapa. Yesus punya Tuhan. Iya. Ya, oke. Baik. Dapat poinnya, kita berikan waktu dulu sama Jack ya. Ya, Pak Kristo ya. Kita berikan sedikit dulu. Oke, silakan Jack. Ya, poinnya di sini Yesus punya Tuhan. Silakan Jack. Selamat malam teman-teman. Fansnya loading udah pada bilang di bawah, turunkan dia. Ya sudah. Ya sudah kalau gitu turunkan. Ya, ganti lagi, silakan. Kan dia minta turun kan? Jadi saya kasih turun kan? Silakan, lanjut. Silakan Pak Hia dulu. Oh belum. Silakan Pak Hia. Oh, lanjut dulu. Siapa yang mau tanggapi? Mungkin Bang Viro atau siapa? Apa? Ya, aku mungkin Viro, tanggapi pertanyaan aja sama Bang Viro. Bang Loding. Aku mungkin tanggapin aja apa yang dinarasikan oleh siapa tadi ya? Bang siapa Bang tadi? Mikes. Ya? Lupa aku tadi. Bang Mikes. Ya? Oke, Siap, oke. silakan. Bang Mikes. Sabar Bang Mikes ya. Oke, Bang Mikes izin ya. Bang Mikes mungkin nggak baca ya. Coba Bang Mikes baca di dalam Yohanes 5 ayat 30. Aku baca aja ya teman-teman ya. Yesus berkata begini teman-teman. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini perkataan Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, kata Yesus. Apa yang Yesus dengar loh. Oke? Paham ya teman-teman ya? Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menghakimi menuruti kehendakku sendiri, kata Yesus. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Makanya kan Viro udah bilang dari tadi, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus itu bukan bersumber dari Yesus sendiri, bukan. Karena ada yang mengutus Dia, makanya Dia melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada Yesus. Karena kan Viro bilang, Yesus menyadari bahwa Dia itu utusan. Oke, Bang, ketika manusia memperoleh hidup yang kekal, apa perkataan Yesus? Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Saya, kata Yesus, sebagai yang diutus oleh Allah, yang diutus oleh Bapa. Mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai yang diutus oleh Bapa. Makanya segala pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus seperti di dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke-16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Yesus berkata, ya kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu siapa? Dari yang mengutus Dia. Makanya Dia berani mengatakan itu karena ada kewenangan dari Bapa yang memberikan kepada Yesus. Dan semua para utusan, semua para nabi pun menyampaikan hal yang sama. Gitu loh.
Semua ajaran para utusan, para nabi, para rasul menyampaikan ajaran yang sama tentang apa? Tentang ajaran yang diberikan oleh Bapa. Nggak ada yang Udah. dari bibirnya sendiri, nggak ada. Karena kalau dari bibirnya sendiri, Yesus bilang mereka mencari pujian, mereka mencari mantap. hormat. Oke. Oke, Gitu loh. kita kasih Bang Mikes. Tanggapi. Silakan Bang Mikes bengkokkan. Silakan Oke, Bang Mikes baik, tanggapi baik, silakan. baik. Oke, Iya, baik. silakan. Tanggapi. Siap. Abang Biro, jelas ya? Jelas suara saya, jelas ya? Iya, jelas sekali. Oke. Cuma Anda yang gelap. Abang Suara Biro. jelas. Ya. Ya, sekali lagi Abang Biro, engkau bukan menentang saya, engkau menentang Tuhan Yesus, Biro. Siapa yang tidak percaya Yesus adalah utusan? Saya juga percaya Yesus adalah utusan. Tetapi utusan yang bagaimana Yesus ini, Biro? Sekarang kamu mengatakan semua nabi memberikan hidup yang kekal. Oke, baik. Tunjukkan saya seorang nama nabi yang bisa memberikan hidup kekal seperti Yesus. Nah, Yesus Oke. mengatakan di sini. Baik, Bang. Sebentar. Bentar, aku koreksi dulu. Sebentar. Aku koreksi dulu. Nggak, aku koreksi dulu dikit aja. Bang, abang kalau diskusi sama Viro, pasang telinga baik-baik, Bang. Jangan abang itu narasinya itu kemana-mana. Ya, pasang telinga baik-baik. Apa yang Viro narasikan itu yang kau tangkap. Jangan sesuatu yang Viro nggak narasikan itu yang kau ucapkan. Jangan, itu aja aku ingatkan. Silakan. Oke. Tadi kan Anda mengatakan semua nabi memberikan hidup yang kekal. No, Viro bilang, sabar. Langsung Viro klarifikasi. Viro bilang semua nabi, semua rasul, semua utusan mengajarkan sesuatu yang diajarkan oleh siapa? Yang diberi petunjuk siapa? Oleh Bapa. Oke, baik. Makanya dengar pakai telinga, jangan Oke, pakai baik. mata. Anda mengutip Yohanes 17 ayat 3. Di sana dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Poinnya apa Betul. di sana, Biro? Poinnya di Oke. sana, sebentar. Bagaimana manusia mendapatkan hidup kekal melalui siapa tadi? Pertama, mengenal Allah yang benar. Selain Allah, mengenal Allah yang benar, siapa lagi? Di bawah tadi itu nama siapa? Nama siapa? Kristo. Untuk Ya, kau mendapatkan baca. hidup yang kekal, Kau baca untuk lah. Yohanes 17 ayat 3, untuk mendapatkan hidup yang kekal, selain mengenal Allah yang benar tadi itu, dan siapa lagi? Yesus Kristus, Viro. Begitu banyak ayat tentang Yesus memberikan hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, dia mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28, Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku akan memberikan mereka hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Begitu banyak ayat dalam Alkitab, Yesus itu setara dengan Bapa yang bisa memberikan hidup yang kekal. Kenapa Anda hanya mengenal Yesus sebagai utusan seperti nabi-nabi lain, sedangkan nabi-nabi lain tidak pernah berani mengatakan, aku akan memberikan mereka hidup yang kekal sampai tidak binasa, sampai selama-lamanya. Berarti yang memberikan hidup yang kekal itu adalah Allah sendiri. Kenapa Yesus juga bisa memberikan hidup yang kekal? Jawab, Biro. Oke, Bang. Baik Bang ya. Aku luruskan kamu dulu Bang ya. Aku luruskan. Bang, semua para nabi, semua para rasul itu diberikan tugas. Bentar Bang Julius. Izin Bang Bang Viro, Julius, boleh dikit aku aja, dikit. nanggapi sedikit Bang? Oke lah, silakan Bang. Oke, silakan Pak, kasih Bapak tanggapi sedikit. Boleh. Silakan, Pak. Silakan Bang Ya, Julius. silakan Pak. Bang siapa tadi? Bang siapa yang tadi berbicara? Bang Mikes. Bang Mikes, apakah Anda tahu makna ayat dari Yohanes 14 ayat yang ke-10? Tidakkah engkau percaya bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa? Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bisakah Anda mengerti ayat itu? Kalau apa yang Yesus lakukan dilakukan oleh Bapa itu sendiri. Apa yang Yesus mengatakan itu Bapa yang mengatakan hal itu. Bukankah Bapa yang melakukan di dalam Yesus, berarti Bapa juga yang punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal itu. Hanya Yesuslah perantaranya. Bisakah Anda menanggapi ayat itu?
Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 10 ya, Pak. Benar. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Iya, saya percaya dengan ayat ini, Bapak. Karena apa? Segala kealahan itu berdiam di dalam Kristus. Karena apa? Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, ayat tadi itu, dan tidak ada mengenal Bapa selain anak. Jadi, di dalam kesatuan Yesus dengan Bapa itu tidak terpisahkan. Dan mereka, apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan oleh Yesus. Itulah Yesus katakan, Bapa di dalam aku dan di dalam Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Satu bagaimana, Pak? Dalam kesatuan, dalam keilahiannya. Kalau kita baca kalau dalam ayat lain, dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak mempertahankan hak miliknya, tetapi dia merendahkan dan mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Dia tidak mempertahankan hak milik kealahannya, tetapi dia mengosongkan dirinya, Pak. Lalu menjadi seorang hamba. Meskipun dia menjadi seorang hamba, dia bisa lagi melakukan hal-hal di luar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Contohnya membangkitkan orang mati. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Tidak ada manusia biasa yang bisa membicarakan tentang kerajaan Allah. Hanya Yesus yang bisa membicarakan tentang kerajaan Allah. Yesus mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ada enggak manusia biasa yang bisa mengatakan begitu dengan manusia biasa, Pak? Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Di situ kamu berada. Jadi ada enggak manusia biasa atau seorang nabi yang bisa membawa kita pergi ke surga? Oke. Sekarang aku bertanya tentang Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Aku mau bertanya nih tentang ayat itu. Bang Viro, dibacakan ayatnya Yohanes 14 ayat 1. Oke, baik, aku baca teman-teman ya. Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Oke, aku bertanya, percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus sebagai apa? Kira-kira menurut abang ayat itu? Apakah sebagai Allah juga? Oke. Ayat ini, Pak, begitu banyak ayat itu sama dengan seperti tadi Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Untuk mendapatkan hidup yang kekal harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Selain mengenal Allah yang benar itu tadi, siapa lagi dibawa namanya siapa, Pak? Yesus. Nah, Yohanes 14 ayat 1, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah juga kepada aku dan percaya juga pada Bapa. Itu tidak terpisahkan, Bapak. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Saudara-saudara, izin pertanyaan saya, kita percaya kepada Allah, ya kata Yesus, terus percaya juga kepadaku. Pertanyaanku, percaya kepada Yesus ini percaya sebagai apa? Apa sebagai Allah juga atau sebagai apa? Pertanyaan saya. Allah. Sebagai anak Allah. Oke, cukup. Berarti Yesus bukan Allah? Yesus adalah anak Allah sebagai gelar manusia, tetapi dia adalah firman Allah dalam 1 Yohanes ayat 1, Pak. Oke, fix Bang Dia Viro. adalah firman Allah yang dalam manusia. Nah, Bang Viro lanjut. Aku sudah menemukan titiknya. Makasih Bang Viro waktunya. Lanjut. Baik, oke, Bang. Abang tadi kan angkat kembali Yohanes 17 ayat 3. Katanya di situ siapa lagi oknumnya? Yesus. Oke, Yesus benar. Kita nggak bantah teman-teman ya. Itu memang berbicara juga tentang Yesus. Ada Yesus Kristus di situ. Tapi kita lihat teksnya seperti apa. Perhatikan teman-teman ya. Perhatikan. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Apa yang dikatakan situ teman-teman? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau,
Yesus bilang ya, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Itu nggak titik loh, ada sambungan kalimatnya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Titik. Itu nggak ada komanya lagi, udah titik. Kalimat itu udah berakhir. Yesus memperkenalkan hidup kekal itu jika kamu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal saya ini, kata Yesus, yang telah diutus. Siapa yang mengutus? Yang mengutus Bapa. Makanya kan Firo udah bilang, benar bang, semua para rasul, semua para nabi diberikan tugas yang berbeda-beda oleh sang sumber itu. Tetapi tujuannya satu. Tugas yang diberikan kepada para nabi, tujuannya satu. Tujuannya apa? Untuk mengubah manusia yang tidak mengenal Allah yang benar, mengenal Allah yang benar. Itu loh. Oke, baik. Coba baca Lukas 21 ayat 27, Abang Viro. Lukas Gimana? 21 ayat 27. Ya, Baca kamu baca Lukas lah. 21 ayat 27. Coba baca. Ya kamu bacalah. Oke, saya baca ya. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia, kata Yesus. Yesus ini mengatakan anak manusia. Datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu berbicara tentang apa? Tentang Oke, apa? baik. Bicara tentang apa? Kekuasaan dan kemuliaannya. Iya. Oke, baik. Balik lagi bang. Firo nggak bantah ayat itu. Firo nggak akan bantah ayat itu. Balik lagi bang. Ketika Yesus turun, iya kan, melalui awan-awan, segala yang dia kerjakan balik lagi pada kesaksian Yesus. Bahwa yang dia kerjakan itu pekerjaan yang diserahkan oleh Bapa kepada Yesus. Karena Yesus yang memberikan kesaksian loh. Aku mengerjakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Bapa. Bapa memberikan pekerjaan itu kepada aku. Itu kata Yesus. Anda mau bawa goreng kemana ayatnya tentang Yesus itu siapa? Balik lagi pada kesaksian Yesus itu sendiri. Yesus yang ngomong kok bahwa dia yang diutus. Yesus ngomong kok bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu berasal dari Bapa. Yesus yang ngomong, bukan Firo. Kalaupun Yesus datang pada kali yang Oke, kedua dari Abang hakim Viro. yang adil, dia melakukan pekerjaan Bapa. Nyuruh dia datang ke dalam dunia pada kali yang kedua untuk menghakimi. Oke, sebentar. Gitu loh. Oke, sebentar. Izin, aku tertarik dengan ayat itu. Aku Kita tertarik. percaya Oke, begini. Bang Viro, Kita aku mau percaya Yesus itu datang sebagai utusan. Tetapi utusan yang bagaimana, Biro? Ini Kan Viro- yang mempertanyakan ini, utusan yang bagaimana? Apakah Kan Firo dia udah sama bilang sama bang, utusan Nabi sebagai biasa, apakah Yesus? rasul Oke, biasa. kan Firo udah bilang, utusan sebagai apakah Yesus itu? Kenapa Apakah Yesus utusan? memiliki sebentar. Kenapa Yesus ini memiliki kekuasaan dan kemuliaan? Kenapa Karena dia memiliki diberikan bang. Karena Bapa yang memberikan. Kayak misalnya Firo kan? Iya, Firo. Sabar Sebentar. bang. Kayak misalnya Firo kan, Firo manusia biasa loh. Kalau Firo dikasih kuasa sama Bapa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, luang aku diberikan kuasa, berarti aku bisa dong. Tetapi apakah dari diriku sendiri ketika aku membangkitkan orang mati, ketika aku menyembuhkan orang sakit? Enggak. Yesus bilang, pekerjaan yang kulakukan itu datang dari Bapa, pemberian dari Bapa. Sama halnya dengan Firo. Kalau Firo dikasih kuasa seperti itu, Firo akan terus terang berkata bahwa ini bukan pekerjaan Firo. Firo menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati bukan dari Firo. Oke, baik. Tetapi ada yang memberikan kuasa itu kepada Firo. Oke, baik. Begitu logikanya, Bang. Ya, oke, baik. Oke, baik. Itu urusan Biro untuk mengenal siapa Yesus sebenarnya. Ya, ini kata Tapi Bible bagi kok, Bang. saya, iya. Oke. Lanjut. Iya, izin saya masuk sedikit ya. Ya, nah disinilah ya teman-teman kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat akhirnya terbuktilah tema saya dengan mengatakan Oten bingung dengan Bible ya. Karena kenapa? Karena memang yang di Firo tadi kasih jelaskan itu memang sudah jelas. Ya. Kalian kan pengikut Kristus. Berarti apa yang diikuti dari Yesus? Yaitu perkataan, perbuatan, dan pengajaran. Nah, kalau ada yang sekarang yang menuhankan Yesus itu sebagai Tuhan, itu dapat pengajaran dari mana?
Kalau memang ada pengajaran dari Yesus, coba tunjukkan satu ayat di mana Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dia. Kalau murid-muridnya itu bertuhan kepada kabur, apa lagi, sabar. Nah, dapat pengajaran dari mana? Kasihkan satu dalil sama kita semua di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dia. Kalau ada, silakan kalian buktikan. Kan tidak ada sama sekali bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya itu bertuhan kepada dia. Tetapi kalau pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada Allah Bapa itu ada. Dalilnya mana? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah saja engkau berbakti. Tambah lagi Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Nah, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga, wahai Yesus? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sebenarnya sudah selesai seperti itu. Ya. Tapi kalau mungkin ada dari Pahia atau Bu Jenny atau Ban Juanda atau Pak Ulis atau Pak Kristo punya data yang lain yang bisa dibantu oleh Viro, yang bisa dibantahkan, yang bisa membantah Viro, silakan. Karena dari tadi saya ini bingung sama Pak Mikes tadi. Dikasih bibel tolak, kasih bibel tolak, kasih babi makan itu. Nah, coba. Mungkin ada Bu Jenny yang bisa mau kasih sedikit. Silakan Bu Jenny. Ya, terima kasih. Saya mau menanggapi Viro ya. Sepertinya Ya, Viro ini blunder dia ini. Dia blunder. Maaf, kamu Kristen apa Viro? Blunder dia. Blunder. Jadi begini ya, saya bisa membuktikan bahwa Tuhan, Bapa, Firman, Roh Kudus itu adalah Yesus. Yesus itu sendiri. Karena arti Yesus adalah yang menyelamatkan. Di Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Maka dari itu orang Yahudi langsung ambil batu mau melempari Yesus karena aku telah ada dan aku adalah aku. Nama Yahweh di Keluaran 3 ayat 14. Jadi nama Yesus, Yosua, Yahweh menyelamatkan. Jadi nama Yesus sendiri artinya membawa nama Yahweh. Maka Bapa, Firman, Roh Kudus itu tiga-tiganya adalah Yesus. Yesus itu Tuhan. Karena Tuhan sang penyelamat. Sudah dari saya. Ya, tiga-tiga Yesus aja, ya. Bang Lodinya. Oke, aku langsung tanggapin aja. Mbak. Izin Bang Biro, aku masuk sedikit Bentar, Bang Biro. dikit aja Pak Julius. Dikit aja. Mbak, begini Mbak. Mbak, jangankan Abraham. Sebelum Adam jadi pun Firman itu udah ada loh. Kejadian 1 ayat 1. Ya betul, kamu mengakui Ya kan? itu. Dengerin dulu, Firman itu sudah ada. Ya dengerin Viro. Itu perkataan Tuhan udah ada. Makanya Yesus bilang kan, Yesus itu kan adalah perkataan Tuhan kan, Firman Tuhan kan. Makanya Yesus bilang memang benar. Masalahnya nggak ngerti. Sabar dulu dong, Mbak. Paham Yohanes Dikit aja. 1 ayat 1. Ya, sabar. Dikit, Pada Mbak. mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, Ya, maka dia dikit. adalah Allah. Ngerti nggak? Dikit, Iya, Mbak. sabar. Itu kamu aja udah nggak paham. Biarkan Viro selesai Dikit, dulu, Mbak. Bunda Jenny yang Dikit, cantik, Mbak. baik hati, pintar Dia sudah menabung, banyak pintar bicara berhutang. dia, tapi dia Iya. nggak paham. Dia blunder dia. Ya silakan Iya, Mbak, iya, jangan aku sabar, blunder. Aku perkatakan Sabar, sesuai dengan apa yang tertulis loh Mbak. Ya kan? Kan memang benar Yesus itulah Firman kan. Kan tadi sepakat perkataan kan tadi udah dibilang kan. Makanya segala sesuatu yang diperkatakan Enggak, oleh Yesus kamu itulah muter-muter kayak helikopter, kamu blunder, kamu aslinya kamu nggak tahu, kamu blunder Viro, kamu itu ada blunder. begitu Mbak. Sabar, Kalau Bu Anda Jenny, sabar Bu dulu Jenny. dong, sabar dulu Mbak. Itu sudah jelas. Ya. Sebelum Sabar. Abraham ada, aku sudah ada. Iya sabar. Ya, ini sabar Bu Jenny ya, biarkan Viro selesai. Kalau Bu Jenny di sini juga ada Bang ITG ya. Bang ITG Iya. ini kan satu Memang satu benar, lorong Mbak. kan, maksudnya satu kepahaman dengan. Ya, Oke, silakan oke. Bang Silakan, Viro, Bang, selesaikan benar, dulu. Bang. Viro. Silakan. Ya. Yesus bilang, ya kan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Apa makna daripada kata aku itu? Adalah firman. Firmannya memang sudah ada, firman Tuhan itu udah ada. Bahkan sebelum Abraham pun, masa penciptaan sebelum Adam, firman pun sudah ada.
Betul. Gitu loh, sekali, Mbak. betul. Sudah ada firman-Nya. Jangankan Abraham, sebelum Adam Yesus pun bukan firman-Nya sudah firman. ada. Karena firman itu adalah perkataan Tuhan, perkataan Allah kan. Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya dengan berfirman kan. Ya memang benar kok, firman itu sudah ada sebelum Abraham. Jangankan Abraham, sebelum Adam pun firman sudah ada. Itu perkataan Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Tapi Mbak lupa. Kita lupa semua pada kesaksian Yesus sendiri. Yesus yang berkata kok. Di sini kita kan pengikut Yesus. Yang kita dengar apa? Bahkan Yesus berkata begini kan, Mbak, di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-5 kan. Aku tidak membutuhkan kesaksian dari siapapun. Yesus bilang loh. Berarti Yesus menyatakan bahwa kesaksian dia jauh lebih penting kan? Karena kita sebagai pengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, harus kita dengar kesaksian Yesus dong. Masa dengar kesaksian orang? Kita abaikan kesaksian Yesus yang menyatakan dirinya adalah utusan. Udah jelas loh, Yesus mengatakan dia utusan. Yohanes 5 dan Yohanes pasal yang ke-7. Dia menyatakan dirinya itu utusan kok. Masa dipaksakan jadi Tuhan? Iya, betul. Iya kan? Iya, Itu Yesus yang ngomong loh, Mbak. Bukan Viro, bukan Viro. Viro, yang namanya Tuhan itu nggak ada yang maksa. Dia itu kekekalan, dia itu sang kekal. Ini pemaksaan, Mbak. Dia sudah ngaku dia Firman, Roh utusan Kudus kok. itu Kok masa satu dipaksa paket jadi nama Tuhan? Oh, satu tiga-tiganya paket. ini, Bapa, Firman, Roh Kudus, tiga-tiganya ini namanya Yesus. Yesus tiga-tiga artinya nama. yang menyelamatkan. Nggak ada begitu, Mbak. Coba buktikan. Ya. Coba buktikan Yesus. kalau Yesus itu adalah Roh Kamu itu Kudus. belajarnya dari Yesus mana? itu adalah Kamu Bapa. belajar dari mana? Dah, cobalah. Kalau begitu Mbak buktikan sama Viro di mana datanya. Yesus itu adalah Roh Kudus. Yesus juga itu adalah Bapa. Silakan, monggo buktikan sekarang aja lah kalau begitu pakai data. Silakan. Ya, mungkin kita kasih kesempatan ITG dulu. Mungkin ITG bisa bantu Ya, Ibu oke, Jenny karena silakan. ITG dan Ibu Jenny ini satu lorong ya. Satu lorong, satu pemahaman ya. Ya, jadi kata Bu Jenny tadi Bang ITG kan sudah dengar sendiri Kak. Yesus, Roh Kudus, Bapa itu namanya Yesus semua. Tiga-tiga itu satu paket. Silakan. Ya, saya sebelumnya terima kasih dengan Bro Loading karena Siap. meresponi saya ya. Siap. Mengapa saya harus naik? Karena apa? Inilah kalau kawan-kawan tidak belajar Alkitab dengan baik dan tuntas sehingga membuat Oten bingung dengan Bibelnya. Yang pertama, Iya, betul. saya tidak mau menanggapi Bu Jenny karena sepertinya Bu Jenny itu keluar konteks, ya, keluar konteks. Saya mau fokus kepada Viro. Saya mau Iya, fokus silakan. kepada Viro. Siap. Jadi Viro, saya masih belum memahami kamu nih sebenarnya masih Kristen atau bukan. Itu yang pertama ya. Oke, yang kedua begini. Kalau kamu hanya memakai Yohanes 17 ayat 3 saja, ya. Saya mau katakan sama kamu, iman Kristen itu tidak hanya berdiri hanya pada ayat itu saja. Paham ya? Iman kekristenan tidak berdiri hanya pada ayat Yohanes 17 ayat 3. Nah, kalau kamu memahami Yohanes 17 ayat 3 itu, kau harus memahami bahwa maksud daripada Yesus yang engkau utus itu dalam hal dia sebagai peran. Memang dia berperan diutus. Tapi apakah ayat-ayat yang lain menyatakan bahwa dia bukan Allah, bukan Tuhan? Oh, enggak. Saya jawab pertanyaan Bro Loading tadi. Mengapa Yesus tidak pernah mengajar bahwa akulah Tuhan? Nah, ini Ya, nggak kesalahan ketidakpengertian kita tentang budaya di Yahudi. Mengapa Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku? Dalam budaya Yahudi, orang yang mengaku Tuhan itu langsung dirajam, dibunuh. Maka Yesus tidak mengajarkan secara pernyataan bahwa aku Tuhan, tapi yang dia ajarkan bagaimana dia menyatakan otoritasnya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Lewat mujizatnya, lewat pernyataannya, bagaimana dia mengatakan dosamu diampuni. Dia tidak langsung mengatakan bahwa aku Tuhan, aku Allah, mampus dia. Maka kalau kita tidak memahami secara budaya, kawan-kawan, ini yang saya bilang ya, orang mau mengupas Alkitab, tapi nggak tahu asal usulnya begitu, nggak tahu konteks dan latar Oke, belakangnya. baik. Kita kasih Itu yang lain poinnya. bantah dulu. Oke, baik. Ya. Baik, silakan itu katanya Tuhan melalui budaya. Ya, poinnya situ Tuhan melalui budaya ya. Ya, mungkin ada siapa Bang Viro atau Pak Ulis mau tanggapi mungkin bagaimana? Teman-teman di bawah jangan minta data sama ITG, mana ada data dia. Dia kalau bicara 10 12 yang salah. Silakan. Mungkin Pak Ulis silakan, ada yang mau ditanggapi silakan.
Bang ITG, berarti Bang ITG, Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun ke muka bumi, ITG, Bang ITG. Yesus Um, itu Allah, hmm. Yesus itu anak Allah, Yesus itu sang firman. Itu kan Bang ditanya ITG, aku militer apa, bertanya jawab kepada milenial abang, kan. aku bertanya Bang ITG, apakah menurut abang Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun ke muka bumi? Menurut Alkitab, Yesus adalah Allah, Yesus adalah firman, Yesus adalah anak Allah. Itu menurut Alkitab, mau dibantah bagaimana? Kasih Oke, datanya Yesus biar orang adalah tahu Allah. begitu. Oke, sudah Lama saya cari data. sekarang aku bernarasi sambil bertanya kepada abang, oke? Begini bang. Di dalam Matius 5 ayat 37, di situ dikatakan begini, Bapa yang mengutus aku di dalam bersaksi tentang aku, suaranya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar, wajah tidak bisa dilihat. Itu konteksnya Allah, wajah tidak bisa dilihat, suara tidak bisa didengar. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Allah itu roh. Roh tidak punya tulang, roh tidak punya daging. Jikalau abang memaksakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, berarti segala yang bernapas dan segala yang bersuara, segala yang tampak wajahnya, dan segala yang berdaging dan segala yang bertulang itu bisa menjadi Allah. Apa pendapat Anda tentang narasi saya ini? Itu kan pikiran Pak Julius. Alkitab tidak Bagaimana mungkin berpikir itu pikiran saya? Allah. lah. Bagaimana mungkin Anda bilang itu pikiran saya? Saya berdasarkan ayat. Allah, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Suara tidak bisa didengar, wajah tidak bisa dilihat. Ya. Konteks di dalam Yohanes 4 ayat 24, di situ dikatakan Allah itu roh. Roh tidak punya tulang, roh tidak punya daging. Benar. Jadi jikalau Anda memaksakan Yesus itu adalah Allah sendiri, aku ingin mengatakan segala yang bersuara dan segala yang berwujud, segala yang berdaging dan segala yang bertulang, Anda bisa menjadikan itu Allah. Paham maksud saya? Itu kata Anda, Om. Oke, thank you. Terima kasih. Sekarang aku bertanya kepada Anda. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-33, di situ dikatakan begini, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapakku di surga. Di surga ada berapa? Di surga ada berapa? Ada Bapa, ada Yesus. Aku akan menyangkal dia di hadapan Bapakku di surga. Bagaimana Anda bilang satu? Oke. Kita ngomong satu. Sudah dapatkan poinnya Bang Viro. Lanjut. Saya nggak pernah ngomong satu. Allah dalam Alkitab Allah Tritunggal. Yang bilang satu siapa? Nggak pernah. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Maka Yohanes 1 ayat 18 tadi yang saya katakan tadi bahwa Dia juga adalah Allah, Yesus adalah Sang Firman, dan Dia anak Allah. Yohanes 1 ayat 18 yang Anda bawa tadi. Itu jelas. Oke, sudah Bang Biro. Dalilnya. Aku kembali ke Bang Biro. Makasih waktunya Bang Loading, Bang Viro, aku sudah cukup. Bang ITG. Ya, mungkin Bang Viro atau dikit ya, siapa Bang dikit. Bang ITG. Bang Viro tanggapi? Ya, oke. Ya, aku Oke, tanggapin. siap, Bang siap. ITG kan, ya oke. Bang ITG kan bilang sama Viro kan, Viro terlalu berpegang pada satu ayat aja, Yohanes 17 ayat 3. Enggak begitu Viro mikirnya. Gitu. Viro dalam berdiskusi enggak bergantung pada satu ayat aja, enggak loh. Tapi Viro berdiskusi bergantung pada perkataan Yesus. Gitu loh. Viro bergantung pada perkataan Yesus, Bang ITG. Apa yang diperkatakan Yesus itu yang harus menjadi fondasi iman saya. Gitu loh. Contoh misalnya, coba Viro tanya sama Bang ITG aja lah. Apa pendapat atau apa penjelasan Bang ITG tentang ayat ini? Di dalam Yohanes 5 ayat 30, Yesus berkata begini Bang ITG, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, kata Yesus. Oke? Apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Coba Bang ITG jabarkan pemahaman ayat itu. Apakah Yesus itu adalah Allah, atau Yesus itu sebagai utusan yang diutus, melakukan segala apa yang dikerjakan oleh Bapa, yang Bapa perintahkan kepada Yesus untuk kerjakan? Coba Bang ITG jelaskan ayat itu. Ya, silakan ditanggapi pakai data Bang, karena kita di sini catat, jangan sampai tidak ada data. Cuma hanya bunyi-bunyian yang kita dengar nanti kan. Karena ini berkelas ini. Karena ini live sampai keluar di YouTube, CCTV
TV One semua. Jadi kalau boleh dahulukan data baru bernarasi. Silakan. Ini yang saya bilang, Viro membawa saya lompat ke sana, lompat ke sini. Tadi kan yang dia bawa Yohanes 17 ayat 3. Sekarang lompat kemana-mana lagi. Mana yang mau dibahas sebenarnya, Viro? Tadi kan Saya Bang menjawab ITG bilang sama Saya bentar. menjawab dulu. Tadi kan Bang Sabar dulu. aku koreksi dulu. Tadi kan Bang ITG bilang, Viro ini kalau berdiskusi cuman membawa ayat satu doang, mengangkat satu ayat satu doang kan. Itu kan yang Bang ITG sampaikan ke Viro. Makanya Viro buktikan sama Bang ITG, enggak seperti itu cara berdiskusi Viro Bang ITG. Saya Viro menjawab. berdiskusi, sabar dulu dong. Viro berdiskusi Bang ITG, banyak dalil yang Viro mau sampaikan, tapi dalil-dalil seperti apa? Dalil-dalil yang membuktikan bahwa itu perkataan Yesus sendiri. Karena aku lebih percaya banget sama perkataan Yesus ketimbang perkataan di luar Yesus, Bang ITG. Gitu loh, masa nggak? Nah makanya Viro angkat ayat ini Yohanes 5 ayat 30. Mau nanya sama Bang ITG, menurut Bang ITG, yang Bang ITG pahami, Yohanes 5 ayat 30 ini seperti apa? Gitu loh. Apakah Yesus sebagai Allah di situ? Atau Yesus itu mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus sebagai utusan? Itu coba Bang ITG jabarkan pemahaman itu, silakan. Yang pertama saja ya, supaya tadi saya mencoba untuk menyanggah tuduhan loading. Bahwa dibilang saya Bukan nggak pakai tuduhan, ayat. kalau boleh Data. kasih data dulu seperti Saya Bang mau Viro, data. dia baca data baru dia Mana? bernarasi. Kalau Anda narasi dulu baru data dari belakang, makanya Iya, ketika ditanya datanya minyak ada. tanah, Anda Kalau jelaskan mau minyak sudah lintah. dikasih kesempatan. Jadi agak bingung kita. Silakan. Gila sih. Tadi Iya, saya silakan. katakan bahwa tadi saya ditanya siapa itu Yesus. Saya katakan Yesus Allah, Yesus Sang Firman, Yesus Anak Allah. Datanya mana? Ini saya tunjukkan datanya. Oke, ini. Yang pertama, Udah nyambung. Ya, Yesus adalah Tuhan. Yesus Oke, adalah Allah. selamat malam Bang Loding. Aduh. Iya. Aduh, sabar dulu Pak Hia. Kasihan ITG ini. Iya, silakan. Enggak, takutnya saya dari tadi diam, takutnya jatuh saya gitu maksudnya. Ya, lanjut. Siap. Iya, silakan. Oke. Yang pertama saya katakan tadi bahwa Yesus adalah Sang Firman. Datanya di mana? Alkitab, ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Wahyu 9 ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Itu dasar ayatnya bahwa Yesus adalah firman. Yang kedua, Yesus adalah Allah, ya. Yang pertama di dalam Yohanes 20 ayat 28, ya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, jelas. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya." Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah kita yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ada datanya. Sabar, Ya. minta data, toh? Ada datanya. Sabar. Minta data, Ya, toh? ada datanya. Minta data. 1 Iya. Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberikan peringatan kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yang ketiga, Yesus adalah anak Allah. Ayatnya Matius 16 ayat 16-17. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, melainkan juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyetarakan dirinya dengan Allah. Yohanes 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Apa kurangnya ayat Alkitab ini? Hanya kalian membutakan mata hati kalian. Ayo. Oke, luar biasa ya. Ada Sanggah, data semua Bang sanggah. Viro.
Pak Ulis ada data semua. Iya. Maka saya bilang tadi, Viro, kalau kamu hanya berkanjang kepada dia hanya utusan-utusan saja, kau lupa membaca ayat-ayat dalam Alkitab yang ada. Karena kau kurang meneliti ayat-ayat Alkitab dengan baik dan Ya, benar. Maka biarkan dia bantah dulu. Bantah. Begitu. Bantah. Oke, bantah pakai. Kita sambut dulu. Ini pendeta yang benar ini ya. Pak Pendeta Adi Stone, Pak Pendeta, tolong di open cam konfirmasi ya Pak Pendeta. Silakan. Siapa yang mau bantah dulu? Bang Viro atau Pak Kripto mau bantah Pak Kripto? Saya Jenny mau bantah Viro yang tadi dia kasih minta bukti. Sabar dulu. Tadi kan sudah satu hati dengan ITG kan satu lorong. Kita biarkan dulu. Biar siapa yang mau bantah ITG. Tetapi Viro